Di awal film, kita diperlihatkan Janet yang terjebak di dunia kuantum dan diserang oleh monster aneh di sana, lalu seorang pria bernama Kang membantu melawan monster tersebut. Kembali ke dunia nyata, kita diperlihatkan Scott Lang yang sekarang kehidupannya sudah berbeda. Dulu Scott seorang kriminal yang bekerja di gerai es krim, namun sekarang dia dikenal sebagai Ant-Man setelah bergabung dengan Avengers. Thank you, Spider-Man. Wanita ini adalah Hope, dia sekarang meneruskan perusahaan ayahnya yaitu Hank, perusahaan yang menciptakan partikel PIM. Singkat cerita, Scott mendapatkan telepon dari polisi penjara, anaknya yang bernama Casey ditangkap, karena telah mengecilkan mobil polisi. Ternyata si Casey ini bisa mengecilkan benda, bahkan mempunyai kostum Ant-Man-nya sendiri, tetapi masih belum mempunyai sayap. Kemudian Casey dan juga Scott makan bersama keluarga Hope, yaitu Hank dan juga Janet. Di sini Janet sudah kembali ke bumi setelah 30 tahun terjebak di dunia kuantum. Setelah itu Hank memperlihatkan semut-semut peliharaannya yang sangat pintar, bahkan para semut itu membuat teknologinya sendiri di dalam akuarium. Kemudian Casey menunjukkan sesuatu yang dikerjakannya selama 5 tahun yaitu saat Scott pergi, dia mempelajari tentang dunia kuantum dan menciptakan teknologi canggih yang dibantu oleh Hank dan juga Hope. Teknologi itu berupa teleskop subatomik yang bisa menjelajahi dunia kuantum, dan bisa mengirim sinyal dari bumi ke dunia kuantum, untuk mengumpulkan informasi yang ada di sana kemudian memetakannya. Melihat itu, Janet langsung mematikannya dan meminta Casey untuk tidak mengaktifkan alat itu lagi. Hope meminta penjelasan tentang dunia kuantum kepada Janet, tiba-tiba alat itu menyala sendiri dan menarik mereka semua dan benda-benda yang ada di lab. Scott berubah menjadi Ant-Man menyelamatkan Casey hingga mendarat di dunia kuantum. Sementara itu, Hope, Hank dan juga Janet berpisah dengan Scott, kemudian muncullah pesawat, lalu Janet dengan panik meminta mereka untuk bersembunyi di sisi lain. Scott dan Casey diserang oleh monster yang mirip matahari, kemudian datanglah makhluk pribumi yang menyelamatkan mereka, sementara Hope dan juga Hank meminta penjelasan kepada Janet, karena dia tahu sesuatu tentang dunia kuantum yaitu dunia yang berada di dimensi lain. Janet tidak ada waktu untuk menjelaskannya dan meminta mereka bergegas mencari Scott dan juga Casey. Lalu Janet bertemu dengan teman lamanya, yaitu sosok monster dunia kuantum, lalu meminjam kendaraan untuk ditumpangi yang berupa monster. Di sisi lain, Scott dan juga Casey ditangkap oleh makhluk di sana, dan dibawa ke markas mereka. Scott dan Casey dipaksa meminum cairan merah agar bisa mengerti bahasa mereka. Kemudian ada makhluk Oki Jelly Drink bernama Fab dan juga Kuas yang bisa membaca pikiran. Lalu Casey dan juga Scott menjelaskan bahwa mereka berasal dari dunia luar dan terjebak di dunia kuantum. Kuas percaya dengan perkataan mereka. Di sisi lain, Janet dan lainnya telah sampai di sebuah tempat perkumpulan para monster dunia kuantum. Kemudian mereka masuk ke sebuah ruangan dan meminum cairan merah agar bisa mengerti ucapan para makhluk di sana. Janet membawa mereka untuk menemui teman lamanya saat di dunia kuantum. Dia bernama Lord Thriller, yang akan membantu mereka menemukan Scott dan juga Casey. Scott dan Casey bertemu dengan Jentora, dia pimpinan pasukan di sana, mengetahui mereka berasal dari dunia luar. Jentora memperingatkan mereka untuk pergi sebelum sang penakluk datang dan mengincar mereka. Mendengar itu Scott semakin bingung, lalu Jentora menceritakan bahwa dia dan bangsanya terjajah oleh sang penakluk. Karena sang penakluk memiliki kekuatan hebat dan teknologi yang canggih, dia juga berasal dari bumi dan membangun kerajaannya sendiri di dunia kuantum. Sementara Lord Thriller bukannya membantu Janet, justru dia telah berubah dan memihak kepada musuh mereka yaitu sang penakluk, dengan melaporkan keberadaan Janet. Kemudian Janet dan lainnya melawan pasukan Thriller, lalu mereka kabur menaiki pesawat milik Thriller dan melanjutkan mencari keberadaan Scott dan juga Casey. Sementara itu, Jentora mengetahui Scott dan juga Casey, Janet meminta mereka untuk bersembunyi, dan tidak lama pasukan Kang datang menyerang pasukan Jentora, karena tahu keberadaan Scott dan Casey. Scott mengajak Casey bersembunyi, tapi melihat pasukan Jentora kewalahan melawan musuh, Casey pun turun tangan membantu dengan memakai kostum Ant-Man yang bisa berubah menjadi kecil. Melihat itu, Scott membantunya, tiba-tiba mereka terkejut dengan kehadiran sosok Darren yang berpenampilan aneh, berkepala besar dan kaki kecil. Jadi Darren ini di pertarungan sebelumnya kalah melawan Scott dan masuk ke dalam dunia kuantum. Kemudian jasad Darren ditemukan oleh Kang, lalu menghidupkannya kembali dengan mengambil kepalanya, dan sekarang dia bernama Modok. Dia diperintahkan oleh Kang untuk menangkap mereka.
Di sisi lain, Hope dan juga Heng meminta Janet untuk menjelaskan semua hal yang dia ketahui di dunia kuantum. Janet pun mulai menjelaskan siapa sang penakluk, yaitu sosok yang menyelamatkannya dari monster saat dia terjebak di dunia kuantum, yang bernama Kang. Dia mengenalkan dirinya sebagai ilmuwan, yang pesawatnya terjatuh di dunia kuantum, lalu Kang meminta bantuan Janet untuk menghidupkan kembali pesawatnya, agar mereka bisa kembali ke bumi, karena pesawatnya bisa melakukan perjalanan multiverse, jadi butuh waktu yang lama, hingga akhirnya Janet dan juga Kang berhasil menghidupkan pesawat dengan inti energi. Lalu Janet yang menyentuh inti energi pesawat Kang, tiba-tiba dia diperlihatkan kejahatan Kang yang telah dilakukannya, yaitu menghancurkan seluruh dunia dan garis waktu. Jadi sebenarnya Kang berbohong, dia bukanlah ilmuwan melainkan penjahat yang memiliki kekuatan overpower, yang digunakan untuk menjajah dan menghancurkan tempat yang didatanginya. Maka dari itu Kang yang sudah berjanji akan membawa Janet kembali pulang, dan Janet pun menolak, karena dia takut, jika Kang kembali ke bumi maka akan terjadi kehancuran. Karena sudah ketahuan, Kang menunjukkan dirinya yang sebenarnya di hadapan Janet, dengan memakai kostumnya, lalu Janet memakai kostumnya dan merebut inti pesawat Kang. Di situ Janet tidak bisa melawan kekuatan Kang yang sangat overpower. Kemudian Janet mengeluarkan alat untuk memperbesar ukuran inti energi tersebut hingga meledak. Kemudian Janet mengira semuanya sudah selesai, ternyata Kang membuat kerajaan yang sangat besar di dalam inti energi itu yang semakin kuat dan tak terkalahkan, karena overpowernya berasal dari kostum. Sementara itu Kang menemui Scott yang dipenjara olehnya, dan mengatakan alasan mereka ditangkap. Dia meminta Scott untuk mengambil inti energi pesawat Kang. Jika Scott menolak, maka ancamannya Casey akan dibunuh. Scott pun menerima perintah dari Kang. Singkat cerita, Scott berada di dekat inti energi, jadi setiap langkah dan keputusannya maka Scott akan terus terbagi menjadi banyak yang disebut dengan badai kemungkinan. Di sini semua bayangan Scott mulai rusuh, yang menganggap diri mereka yang asli. Scene lain, Janet, Hope, dan juga Heng yang sedang mencari mereka, mendapatkan sinyal keberadaan Scott, yang ada di dalam inti energi pesawat Kang, lalu Hope memakai kostumnya masuk ke dalam inti energi. Scott yang terjebak oleh semua bayangannya yang semakin banyak, lalu Scott berusaha untuk mencapai inti energi itu karena mengingat anaknya ditawan oleh Kang. Hal itu membuat bayangan lainnya ikut bekerja sama membantu Scott mengambil inti energi, namun Scott kesusahan, tiba-tiba muncullah Hope yang membantunya, dan mengecilkan inti energi dengan menggunakan alat pengecil mereka. Akhirnya mereka berhasil. Di sisi lain Heng yang masih di atas pesawat mendengar suara dari alat penerjemah semutnya, tiba-tiba muncullah Modok di hadapan Heng yang langsung menyerangnya. Sementara Kang yang tidak menepati janjinya untuk menyerahkan Casey, lalu Hope dan Scott menyerang Kang, namun kekuatan Kang yang overpower tidak bisa dikalahkan. Kemudian Kang membawa Janet ke kerajaannya. Scott bangun dari pingsannya, dan melihat Heng bersama dengan para semut peliharaannya. Di sini Heng menjelaskan bahwa semenjak masuk ke dunia kuantum dia mendapatkan sinyal dari semut-semutnya yang ternyata ikut masuk ke dalam dunia kuantum, namun berada dimensi waktu yang berbeda, yang mana para semut itu sudah hidup selama ribuan tahun, sementara mereka baru menghabiskan 1 hari di sana. Karena itulah para semutnya memperluas pengetahuan dengan membuat teknologi yang maju di dunia kuantum, hingga para semutnya berhasil menghubunginya melalui alat di telinga Heng. Di sisi lain, Casey yang akan dibawa kembali ke penjara langsung menghajar para penjaga dan melarikan diri untuk menyelamatkan Jentora. Setelah berhasil membebaskan Jentora, mereka bergegas untuk mengirim pesan kepada semua makhluk di kuantum dengan cara menyadap siaran langsung dari Kang. Casey menyampaikan pesan bahwa dia berada di menara bersama dengan Jentora lalu meminta para warga kuantum untuk bersatu bertarung melawan Kang. Scott merubah dirinya menjadi raksasa dan memimpin warga kuantum melawan pasukan Kang, namun di tengah pertarungan, jembatan penghubung menara pesawat ditutup, dan membuat warga kuantum tidak bisa menyeberang, lalu Jentora dan juga kuas yang ada di dalam menara menghajar musuh dan membuka kembali jembatan penghubung. Kemudian Feb yang terlalu bersemangat maju sendirian dan ditembaki oleh pasukan Kang, tetapi Feb malah senang dan mengalahkan musuhnya. Casey yang berhasil berubah menjadi raksasa, dan dia mengalahkan Modok, kemudian menasehatinya untuk berhenti berbuat jahat dan berubah menjadi baik. Sementara itu Scott berhasil menembus perisai pesawat Kang, dan membuat pesawatnya hancur, melihat kekalahan di depan matanya. Kang tidak menyerah kemudian turun tangan melawan mereka semua dengan kekuatan overpower-nya,
semua makhluk kuantum mundur melawan Kang, dan sekarang hanya Scott, Hope dan juga Casey yang bertarung melawan Kang. Namun Kang sangat kuat, mereka kewalahan melawan Kang lalu muncullah Heng bersama pasukan semutnya melindungi dirinya dengan perisai dari para semut yang menyerangnya, hingga akhirnya Modok mengorbankan dirinya menembus perisai. Lalu para semut Heng berhasil mengalahkan Kang sang penakluk itu, lalu Modok yang sekarat mengatakan kata-kata terakhirnya bahwa dia senang telah berbuat baik sebelum mati. Kemudian Janet menemui mereka untuk memberitahu bahwa dia berhasil membuka portal untuk kembali pulang menggunakan inti energi pesawat Kang, lalu mereka berpamitan dengan warga kuantum dan masuk ke dalam portal. Tapi sayangnya tiba-tiba Kang kembali muncul dan menghentikan Scott yang belum memasuki portal, kemudian pertarungan terjadi kembali di antara mereka. Untungnya Hope datang membantu Scott yang kewalahan melawan Kang, hingga akhirnya Kang tewas bersamaan dengan inti energi yang hancur. Dari luar, para warga kuantum bergembira karena tidak ada lagi sang penakluk yang menjajah tempat mereka. Di sisi lain Casey berusaha mengaktifkan alatnya membuka portal untuk Scott dan juga Hope agar mereka kembali pulang. Singkat cerita, setelah kejadian itu Scott kembali menjadi hidup normal bersama keluarganya, namun Scott masih kepikiran soal ucapan Kang yang mengatakan bahwa dirinya yang lain akan mengacaukan multiverse, dan selesai sudah filmnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya.